Selamat pagi semuanya teman-teman dan pemirsa dimanapun berada. Selamat datang di Sekolah Mutiara Bunda bersama saya Pak Sunar. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu siswa Mutiara Bunda yang juga seorang atlet renang nasional. Ya, kita langsung saja perkenalkan, ini adalah Chelsea. Selamat pagi Chelsea, gimana kabarnya? Ya, pagi, kabarnya saya baik. Baik, ya, oke ya. Saya sangat gembira sekali dan merasa luar biasa karena Chelsea akhirnya bisa datang untuk acara podcast di Sekolah Mutiara Bunda pada pagi ini, karena tidak mudah untuk membuat jadwal ketemu dengan Chelsea karena dia seorang atlet nasional, jadi dia sangat sibuk sekali. Dan pada pagi hari ini akhirnya Chelsea bisa datang untuk ikut acara podcast pada pagi hari ini. Dan kita langsung saja, ya silakan Chelsea perkenalkan nama lengkapnya siapa, sekolahnya di mana dan kelas berapa, silakan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alexandra. Saya sekolah di Mutiara Bunda, kelas 10. Oh ya, tempat tinggalnya di mana Chelsea? Di Sidoarjo, Trosobo. Oh, di Sidoarjo, Trosobo tepatnya. Ya. Lalu ini pertanyaan berikutnya Chelsea, dari umur berapa Chelsea sudah mulai suka olahraga renang? Mulai umur 4 tahun. Sudah mulai umur 4 tahun ya, sudah mulai suka berenang ya. Kenapa kok suka olahraga berenang Chelsea? Karena dari kecil saya ikut mama saya ngajar les renang. Oh, berarti mamanya dulu juga seorang atlet renang? Iya. Oh gitu pemirsa dan teman-teman, ternyata Chelsea sudah ikut berenang itu sejak umur 4 tahun karena mamanya juga seorang atlet renang. Jadi seperti pepatah mengatakan bahwa buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya, seperti itu. Baik, selanjutnya Chelsea, berarti yang pertama kali mengajari renang itu adalah mamanya? Iya, mama saya. Oh gitu ya. Itu kalau latihan renang itu di klub mana? Di klub di Surabaya. Oh di Surabaya. Iya, di Surabaya. Oh berarti Chelsea tinggal di Sidoarjo. Iya. Berarti latihannya di Surabaya. Iya. Oh, berarti dari Sidoarjo ke Surabaya tiap hari gitu latihan? Iya. Oh, waduh, iya, iya. Tapi nggak terlalu jauh ya kalau dari Sidoarjo latihan ke Surabaya? Lumayan jauh. Lumayan jauh ya. Oke, iya. Kemudian bisa dikenalkan nama klub renangnya yang di Surabaya bernama apa gitu? Di Surabaya. Oh, di Surabaya ya. Oh ya, teman-teman dan pemirsa dimanapun berada, ternyata Chelsea ini bergabung dengan klub renang yang bernama U ya Surabaya. Ini salah satu klub renang yang terkenal di Indonesia ya, karena klub renang hiu ini sejak saya masih SMA itu sudah kenal dengan klub ini karena menghasilkan atlet-atlet renang nasional ya. Setahu saya itu ada Sutanto bersaudara, itu adalah dulu adalah mewakili Jawa Timur di PON, terus juara, lalu mewakili Indonesia di SEA Games. Waduh, itu berarti klub yang luar biasa, Iya. Chelsea ya. Sebenarnya di Sidoarjo juga ada kan klub renang ya? Ada. Iya. Kalau nggak salah itu Aqua atau Ya, ya? Sidoarjo Aquatic. Sidoarjo Aquatic ya, klub renang di Sidoarjo. Cuma memang klub renang hiu di Surabaya itu salah satu klub renang yang terkenal di Indonesia karena menghasilkan atlet-atlet renang nasional. Ya, pertanyaan selanjutnya, Chelsea ya. Berapa kali latihan dalam seminggu, Chelsea? Saya latihan 9 kali seminggu. 9 kali dalam seminggu. Iya. Padahal dalam seminggu itu hanya 7 hari. Iya. Ini latihan 9 kali. Berarti itu pagi, siang gitu ya? Iya, pagi, sore. Wah, pagi, siang, sore ya? Pagi, sore aja. Oh, pagi, sore saja ya. Nggak capek Chelsea latihan? Capek. Capek sekali ya. Cuma itu terbayar ya dengan prestasi Chelsea yang sekarang ya sampai tingkat nasional ya. Lalu prestasi apa saja yang sudah diraih Chelsea hingga sekarang ini?
Saya sudah juara provinsi, sudah juara nasional. Saya juga jadi tim nasionalnya Asian School Games. Saya juga meraih medali PON, medali PON kemarin 2024. Oh, ikut ASEAN, kejuaraan ASEAN itu ya? Iya. Berarti itu kejuaraan internasional ya? Iya, Itu diadakan di mana itu Chelsea? di Vietnam. Oh, di Vietnam ya. Waduh. Berarti Chelsea ini tidak hanya mengikuti kejuaraan nasional tapi juga internasional gitu ya. Waduh, hebat sekali Chelsea. Jadi Sekolah Mutiara Bunda pasti bangga ya mempunyai atlet seperti Chelsea, atlet renang ya, karena dia sudah selain mewakili Jawa Timur, dia juga mewakili Indonesia di kejuaraan renang internasional yang diadakan di Vietnam itu. Pada saat itu berapa atlet dari Indonesia yang mewakili? Ada sekitar 20 orang. Oh, 20 atlet ya dari Indonesia ya. Oh ya, kalau Chelsea ini renangnya di nomor apa? Saya spesialis gaya bebas, gaya punggung di nomor 50, 100, 200. Ya, gaya bebas dan gaya punggung ya. Iya. Di nomor 50, 100, 200. Waduh, ya. Pemirsa dan teman-teman, kalau saya bisa berenang, cuma ya nggak sampai jadi atlet nasional ya. Karena saya nggak spesialis di nomor berapa ya. Pokoknya saya berenang di situ ada sungai ya, saya berenang teman-teman ya. Oke, kalau Chelsea ini beda. Dia adalah atlet nasional ya, dan latihannya itu sudah teratur gitu ya Chelsea ya, nggak sembarangan gitu. Baik, kemudian siapa atlet renang Indonesia yang menjadi idola Chelsea? Kak Yosita. Kak Yosita ya. Dia atlet dari Jawa Timur juga? Ya, dari Jawa Timur. Oh ya, kenapa kok suka Kak Yosita itu? Karena menurut saya orangnya itu humble, dia itu juga senior yang bisa diandalkan gitu. Dia juga mewakili Jawa Timur di PON Iya, kemarin. kemarin satu tim. Oh, satu tim dan meraih medali emas juga ya. Iya. Wah, hebat ya. Oke. Kalau atlet renang dunia siapa yang diidolakan Chelsea? Saya suka Kylie McKeown. Ya. Dia atlet renang dari negara? Australia. Oh, dari Australia ya. Biasanya kalau kejuaraan renang dunia itu banyak didominasi oleh atlet-atlet dari Cina ya, seperti itu ya. Iya, Cina juga ada. Ya. Cuma mungkin yang terakhir itu saya mengikuti kejuaraan Olimpiade itu juaranya dari Amerika. Kalau yang laki-laki itu, ya saya juga lupa sih namanya. Saya sejak SMA dulu mengikuti setiap PON itu ditayangkan di TVRI dulu ya. Itu selalu saya mengikuti, baik itu atlet, sepak bola, renang, dan kalau renang itu saya tunggu-tunggu kalau ketika final gitu ya, itu ada Sutanto bersaudara kalau main, wah itu hebat itu, saya suka sekali itu ya. Mereka cepat banget itu dia kalau berenang dan berhasil meraih medali emas seperti itu ya. Baik, selanjutnya Chelsea ya. Terus bagaimana cara Chelsea menjaga pola makan supaya tubuh tetap fit sebagai seorang atlet renang itu? Saya jaga makan, saya tuh nggak makan yang digoreng, saya nggak makan yang manis, juga nggak nyemil. Saya makan yang tinggi protein dan sering minum vitamin, juga jaga waktu tidur. Oh gitu ya. Nah, kalau yang menyiapkan makanannya dengan pola yang sehat di rumah itu Chelsea atau Mama biasanya kalau di rumah? Biasanya Mama, tapi saya juga bisa nyiapin sendiri. Oh gitu ya. Oh berarti ketika ada kejuaraan nasional di luar kota yang harus menginap di hotel, berarti Chelsea harus menyiapkan makanannya, menunya sendiri ya. Oh ya, oke. Baik. Kemudian apa kendala-kendala yang dialami Chelsea untuk menjadi atlet renang yang berprestasi nasional? Kendala-kendalanya kira-kira apa Chelsea? Kalau kendala, saya nggak mengalami kendala yang serius, tapi setiap hari saya harus bangun pagi, jam 4:30 sudah mulai latihan. Jadi setiap hari itu kerja keras dan harus tetap konsisten. Oh gitu ya. Kalau ada godaan dari teman, Chelsea makan-makan kita sudah lama nggak ketemu gitu,
gimana nanti ngomongnya ke teman-teman itu? Oh ya nggak bisa, saya harus latihan. Oh gitu ya. Kalau apa pernah ketika main ke rumah teman terus ditawari makanan terus, makanannya seperti ini terus, oh aku nggak bisa makan, gimana ngomongnya ke temennya gitu kalau disajikan makanan yang mungkin nggak sesuai dengan pola makan sehatnya Chelsea? Iya, saya tolak baik-baik itu. Oh gitu ya. Oh, ngomong baik-baik ya, karena oh ini nggak bisa saya ya. Mungkin cukup air putih gitu ya. Atau ya makanan yang ada tapi yang sesuai yang sehat gitu ya. Iya. Oke ya. Kemudian kan Chelsea ini kan juga masih siswa ya kan di Sekolah Mutiara Bunda. Jadi bagaimana Chelsea mengatur waktu antara sekolah dan karir renangnya? Jadi saya kan tiap pagi latihan, terus selesai latihan saya pulang lanjut sekolah, selesai sekolah saya latihan lagi sorenya. Dan untungnya sekolah itu juga membantu memberi dukungan yang sangat banyak. Jadi saya bisa dispensasi, juga punya kelonggaran waktu gitu. Waduh, itu yang Chelsea suka ya, sekolah di Mutiara Bunda ya, Iya. karena mendukung karir Chelsea sebagai atlet nasional ketika ada kejuaraan, persiapan. Sekolah Mutiara Bunda mempunyai kebijakan yang mendukung karirnya Chelsea sebagai atlet renang nasional seperti itu ya. Nah, teman-teman ya, ini salah satu contoh siswa berprestasi dari Sekolah Mutiara Bunda yang bernama Chelsea. Dia tetap menjalankan karirnya sebagai atlet renang nasional, tapi dia tidak meninggalkan sekolahnya. Dan di Sekolah Mutiara Bunda ini memberikan kebijakan kepada atlet seperti Chelsea, keringanan ya, dispensasi supaya Chelsea bisa berlatih, mempersiapkan diri mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional ya. Baik, lalu Chelsea berarti apa Chelsea masih punya waktu luang untuk keluarga dan teman-teman sejak menjadi atlet renang nasional, kan sibuk sekali selama ini. Terus gimana? Kalau waktu buat keluarga itu pasti ada, tapi waktu sama teman itu terbatas. Nah, terus gimana komunikasi sama teman-temannya? Bagaimana? Karena terbatas. Komunikasinya kalau pas ketemu aja, pas di sekolah, pas di kolam itu kan juga ya bincang-bincang gitu. Berarti komunikasi sama teman ketika ada di tempat latihan ya, seperti itu ya. Selain itu mungkin ya cukup lewat medsos seperti ya, lewat WhatsApp itu aja komunikasinya ya. Iya. Jadi tidak punya waktu banyak seperti teman-teman yang lainnya yang bukan atlet renang ya. Iya. Oke. Dan teman-teman paham ya situasinya Chelsea ya. Oh, oke ya. Kemudian sekarang apa pesan dan saran Chelsea ya buat teman-teman supaya bisa menjadi atlet berprestasi tapi tanpa melupakan sekolah? Ya, kalau saran saya itu harus bisa konsisten, harus bisa disiplin, karena dua-duanya itu penting. Ya, waktu sekolah itu juga penting, jadi nggak boleh dilupakan. Jadi juga harus bisa sambil berkarir di dunia olahraga juga. Dan itu bisa dilakukan di Sekolah Mutiara Bunda ya Chelsea ya. Ya, jadi teman-teman dan pemirsa dimanapun berada, ya pasti Sekolah Mutiara Bunda sangat bangga sekali mempunyai seorang siswa yang juga merupakan atlet renang nasional seperti Chelsea ini ya. Jadi Sekolah Mutiara Bunda punya kebijakan khusus bagi para siswa yang punya prestasi mungkin nggak cuma di bidang olahraga, tapi di bidang-bidang lainnya yang punya prestasi bagus, ya pihak sekolah akan memberikan keringanan buat mereka supaya mereka bisa melanjutkan karirnya di bidangnya masing-masing. Ya, teman-teman dan para pemirsa dimanapun berada, ya demikian bincang-bincang saya dengan Chelsea, seorang siswa Mutiara Bunda yang juga seorang atlet renang nasional. Ya, semoga perbincangan di acara podcast pagi ini bisa memberikan hikmah dan ada pelajaran bagi teman-teman dan pemirsa dimanapun berada. Jika suatu saat mau menjadi atlet nasional yang berprestasi tanpa meninggalkan sekolah, nah ini bisa ditiru
dari Chelsea ya. Baik, terima kasih banyak Chelsea atas waktunya, sudah meluangkan waktunya ke sini ya. Dan terima kasih untuk teman-teman dan pemirsa dimanapun berada sudah menonton acara podcast pagi ini di Sekolah Mutiara Bunda. Ya, sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya dan sampai jumpa.